Halo semua, balik lagi di Sumur Gadget. Buat kalian yang lagi cari laptop dengan budget 4 jutaan, kenalin nih HP 14S DK1524AU. Cocok banget buat kalian yang lagi cari laptop untuk sekolah, kuliah, atau bisa juga dipakai untuk kerja kantoran. Yuk kita bahas. Pertama, soal desain. Desain dari laptop ini tuh simple dan nggak neko-neko gitu. Desainnya masih oke lah dengan harga 4 jutaan untuk dibawa kemana-mana. Oh ya, untuk material dari laptop ini full polikarbonat ya, yang menurut gue cukup kokoh. Apalagi mengingat ini udah di harga 4 jutaan, udah termasuk jajaran laptop yang murah. Karena pakai bahan material dari polikarbonat, laptop ini juga punya bobot yang cukup ringan di 1,47 kilo aja. Untuk dimensinya sendiri sih bisa gue bilang lumayan tipis lah untuk jajaran laptop di tahun 2022. Tapi emang nggak bakal setipis Ultrabook. Lanjut ke bagian port-portnya nih. Nah ini yang gue suka nih, karena di harga laptop 4 jutaan kita tuh udah dikasih port yang lumayan lengkap. Ada port USB Type-C 3.1, USB Type-E, port HDMI, port untuk kabel LAN, dan port untuk audio combo jack. Udah lengkap banget menurut gue ini. Next, di bagian keyboardnya, secara desain menurut gua tampilannya cukup elegan karena warnanya menyatu dengan warna body, jadi terlihat lebih clean gitu. Tapi buat gue pribadi, dengan warna keyboard yang menyatu dengan warna body, ini malah bikin agak nggak kelihatan kalau dipakai untuk ngetik. Apalagi secara fontnya itu agak tipis. Paling itu aja sih kekurangannya. Sedangkan untuk kelebihannya menurut gua, keyboard ini punya feel yang enak kalau dipakai untuk typing. Dan yang terpenting, keyboard ini punya backlight, jadi kalau dipakai gelap-gelapan nggak masalah sama sekali. Lanjut ke bagian trackpadnya, untuk tombol kliknya dibuat terpisah. Paling kekurangannya ya area trackpadnya nggak seluas trackpad yang dengan tombol klik yang menyatu ya. Tapi overall untuk dari kalau misalnya kita pakai scroll, browsing dan segala macam, tombol kliknya juga lumayan tactile kok, enak lah pokoknya. Sekarang kita ngomongin bagian display. Sayangnya di sini kita cuma dikasih layar dengan ukuran 14 inch dengan resolusi di HD aja, alias 1366 x 768p. Untuk refresh rate-nya jelas masih 60 Hz ya. Lalu untuk tipe panelnya sendiri, ini adalah pakai panel SVA, satu tingkat lebih baik dari panel TN. Tapi memang belum sebagus panel IPS. Lalu untuk akurasi warnanya sayang banget, di sini juga kita cuma dikasih 45% NTSC aja, yang mana ini tuh agak sulit kalau dipakai untuk produksi content creation karena warnanya yang emang kurang akurat. Tapi kalau dipakai untuk sekedar konten multimedia seperti nonton film, ini udah cukup kok. Lanjut, kalau kita lihat ke bagian atas layar, ada webcam yang bisa merekam sampai 720p 30 fps aja. Untuk kualitasnya sendiri ya ini biasa banget lah untuk kamera 720p nya ini. Tapi menurut gue ini masih cukup kalau misalkan hanya dipakai untuk kuliah online atau meeting online aja sih. Oke, ini untuk perekaman video untuk kamera webcamnya, untuk resolusinya sih di 720p 30 fps itu udah paling mentok. Gimana menurut kalian, bagus atau enggak perekamannya? Menurut gue sih ini sih udah lumayan oke ya kalau misalkan dipakai untuk kayak misalkan Zoom meeting atau Google Meet, ini udah lebih dari cukup. Jadi ya silahkan dinilai sendiri. Oke, dari tadi kita udah bahas bagian luarnya, sekarang kita bahas untuk jeroannya. Untuk spesifikasi lengkap, laptop ini pakai prosesor AMD Atom Silver 3050U. Ini adalah prosesor dual core ya, dengan integrated graphic Radeon Vega 2. Untuk RAM di sini kita dikasih cuma 4 GB single channel aja. Tapi kabar baiknya masih bisa ditambah satu slot RAM lagi agar bisa jalan dual channel. Lalu untuk bagian storage-nya ini udah pakai SSD 512 GB Gen 3. Jadi untuk kalau misalkan buka tutup aplikasi, ini menurut gua udah cepet banget. Secara untuk laptop-laptop keluaran terbaru sekarang kayaknya udah harus pakai SSD sih semuanya, karena rata-rata udah pada dapat Windows 11 semua. Dan juga kayak laptop ini nih, udah dapat Windows 11 plus Microsoft Office Home Student 2019. Jadi kalian tuh nggak perlu ribet untuk mikirin harus pakai OS apa, atau misalkan kalian harus beli bajakan gitu, nggak perlu ribet, kalian tinggal beli dan pakai aja.
Sekarang kita masuk ke pengujian benchmark. Untuk hasil benchmark dari SSD-nya kalian bisa lihat di sini. Emang sih bukan SSD Gen 3 yang paling cepat, tapi seenggaknya ini udah jauh lebih cepat ketimbang pakai hard disk biasa, gue jamin. Lalu untuk benchmark yang kedua dengan Cinebench R20, untuk hasil single core-nya ada di 274 dan untuk multicore-nya ada di 483. Hasil skor kayak gini emang bisa gue bilang kurang mumpuni kalau dipakai untuk kegiatan content creation seperti rendering video atau untuk rendering 3D. Tapi kalau misalkan dipakai untuk software desain grafis, ini masih bisa kok tipis-tipis lah. Cuman ya kurangnya adalah di bagian layarnya aja yang warnanya emang gak akurat. Gimana performance di dalam game? Di sini gue coba satu game Valorant dengan settingan rata kiri di resolusi 720p. Dan di laptop ini gue dapat FPS mulai dari 30 sampai 70 FPS. Tapi banyak banget gue ngalamin stuttering di dalam gamenya. Asumsi gue sih karena emang masih pakai RAM bawaan yaitu 4 GB. Jadi kalau misalnya kalian mau main game sekelas game Valorant, ya tambah aja RAM-nya 4 GB lagi. Jadi dual channel 8 GB biar main gamenya itu lebih lancar. Lanjut ke daya tahan baterai. Untuk pemakaian gue yang ringan seperti browsing, terus pakai software office, laptop ini bisa bertahan sampai 6 jaman. Jadi menurut gue ini laptop punya daya tahan baterai yang cukup bagus. Sangat ngebantu nih buat kalian yang suka kerja di luar rumah atau jauh dari stop kontak. Sekarang masuk ke kesimpulan. Dengan spesifikasi CPU AMD Alton Silver 3050U dan RAM 4 GB, untuk penggunaan standar harian bisa gue bilang cukup. Apalagi laptop ini punya daya tahan baterai yang cukup bagus, bisa lebih santai lah kalau misalkan dipakai di luar ruangan. Untuk OS Windows 11 yang sudah terinstall di laptop ini bisa gue bilang cukup optimal ya, biarpun kadang-kadang CPU-nya tuh gampang banget nyentuh full load di 100%. Oh ya, gue ada tips nih buat kalian yang mau beli laptop ini untuk dipakai main game. Kayak tadi gue bilang, saran gue mending kalian wajib tambahin satu keping RAM lagi jadi 8 GB dual channel, biar lebih lancar lagi kalau misalkan dipakai untuk main game. Meskipun gamenya ya game yang ringan-ringan aja ya, bukan game yang kayak AAA gitu. Contohnya kayak misalkan game Valorant itu masih oke sih menurut gue. Dengan harga official dari HP pas video ini dibuat yaitu di 4.899.000, kita dikasih garansi 2 tahun. Dan bukan cuman itu aja, karena di harga 4 jutaan kalian udah dikasih Windows 11 Home Single Language, Microsoft Home Student 2019, lalu backlight keyboard, lalu SSD 512 Gen 3 dan daya tahan baterai yang cukup bagus. Jadi menurut gue dengan harga segini, apa yang kalian dapat dan yang kalian bayar itu menurut gue udah worth it banget. Oke, palingan segitu aja review gue di HP 14S DK1524AU ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi cari laptop murah. Jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Gue Tian dari Sumur Gadget, pamit.